Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Selamat sore, Ibu. Bu. Ya, kembali lagi kita bertemu di kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita buka dulu ya dengan berdoa yang dipimpin oleh Pak Rizal. Kepada Pak Rizal, dipersilahkan Pak. Terima kasih. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ya, baik. Sebelum kita memulai rapat pada hari ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Ibu Yusta. Saya dari SD Bruder Melati, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya izin share dulu ya untuk PowerPoint saya. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah muncul? Bagus, Sudah, Bu. Tampilannya bagus. Sudah. Oke, Iya, bagus. tunggu sebentar ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Ya, rapat sesi kita pada hari ini yaitu membahas tentang lokakarya yang keenam, yaitu keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Nah, jumlah peserta kita yaitu Bapak Ibu pada hari ini ada 6 orang. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai lebih dalam, saya akan membacakan dulu tujuan rapat atau sesi pada hari ini, yaitu peserta dapat menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menampilkan foto-foto atau gambar-gambar dari pengembangan diri yang ada di sekolah ya. Nah, tentunya dari gambaran ini Bapak Ibu bisa melihat ya apa saja pengembangan diri yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, ini kan masih secara umum karena kan kita dari sekolah latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin misalnya contohnya di sini ada ekstrakurikuler karate. Nah, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang bisa menerapkan gambarnya belum bergerak, Bu. Masih slide 1. Iya, Bu. Masih Gambarnya. ya? Iya. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, Oke. sudah, Bu. Oke. Mohon maaf ya, mungkin karena sinyal jadi tidak ya. Karena di sini habis hujan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar-gambar pengembangan diri yang ada di sekolah secara umum. Nah, ini bisa Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah punya ini ya, pendapat masing-masing ya. Kalau di sekolah Bapak Ibu, pengembangan diri apa yang bisa dilakukan dengan kondisi lingkungannya dan keadaan sekolahnya, ya. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa lihat pengembangan dirinya ada karate, ada pramuka, paskibra, dan kalau yang sekolahnya media-medianya sangat lengkap itu bisa melakukan pengembangan diri di bidang kesenian. Nah, di sini ada pengembangan diri di kerohanian, dan di sini ini yang di masjid, ini yang di kerohanian, yang ini mungkin yang beragama Katolik atau Kristen ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Pengertian dari pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Nah, oke, Bapak Ibu, saya sudah kirimkan linknya, link Google Jamboard yang ada di chat kita. Nanti Bapak Ibu masuk ke dalam Google Jamboard itu. Nah, nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang ada di Google Jamboard itu, ya. Sudah, Bu? Sudah muncul? Ya, sudah. Oke. Sudah semua, Bu. Oke, saya akan bacakan jawaban-jawaban dari pertanyaan. Di sini sudah menjawab Ibu Bernadine, Ibu Niken, Pak Rizal, Ibu Elisa Alot, dan Ibu Marni. Yang pertama, di sini ada Ibu Bernadine. Nah, apa tujuan dan fungsi pengembangan diri di sekolah Bapak Ibu? Bu Bernadine menjawab, fungsi pengembangan diri di sekolah kami adalah untuk mengeksplor bakat dan minat anak. Nah, kira-kira Bu Bernadine bisa menjelaskan atau berbagi pengalaman Bu dari sekolah Ibu? Ya, terima kasih Bu untuk fungsi dari pengembangan diri di sekolah kami.
memang kami untuk menampung bakat anak-anak itu kami mengadakan ekstrakurikuler khususnya olahraga dengan kesenian. Dan pada waktu O2SN kami selalu mendapatkan juara untuk olahraga terutama renang dengan lomba menyanyi, Bu. Kalau renang karena di tempat anak-anak ini mereka ada yang untuk sekolah ini mereka harus menyeberang sungai, jadi udah terbiasa. Selain itu kita tinggal mengembangkan bakat mereka yang sudah biasa ini. Dan untuk kesenian beberapa kali juga melalui kegiatan ekstrakurikuler ini juga sudah mendapatkan prestasi yang lumayan. Nah, inilah yang terjadi di sekolah kami, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Luar biasa pendapat dan berbagi sharing-sharingnya ya. Saya masih minta lagi berikutnya Ibu Elisa Alot. Di sini Ibu Elisa Alot menjawab memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat dengan memperhatikan kondisi. Nah, Ibu Elisa Alot mungkin bisa berbagi sharing Bu dengan kami semua di sini. Ya, terima kasih Bu waktunya. Saya juga hanya menambahkan dari punya Bu Nadine karena jawabannya udah hampir sama dengan punya saya. Namun saya hanya mau menjelaskan ini terkait dengan minat, bakat, dan potensi. Ini maksud saya, ini sesuaikan dengan anak-anak kita kan beragam, Bu. Yang mungkin kemampuannya di bidang musik atau kesenian, mungkin kita kasih dia ekstra untuk di bidang musik. Kemudian jika dia di bidang olahraga, kita kembangkan dia di olahraga seperti basket, begitu Bu, ataupun volleyball. Kemudian jika dia punya kemampuan atau potensi di silat misalnya, ada karena di Sanggau ini ada juga kita adakan di Pemda biasanya Bu seperti itu. Kemudian pramuka seperti itu, tentu di SD 4 Sanggau. Saya pikir hanya demikian Bu Yusta, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Elisa, jawabannya yang luar biasa sekali, berbagi sharingnya. Saya lanjut dulu ya ke pertanyaan yang kedua. Nah, di pertanyaan kedua ini ada pertanyaan bagaimana bentuk pelaksanaan pengembangan diri yang dari sekolah Bapak Ibu. Jadi ini tergantung dari sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Apakah kegiatannya bersifat rutin atau spontan, keteladanan atau kegiatannya yang sudah terprogram. Nah, di sini tadi Ibu Bernadine sudah. Saya minta Ibu Niken ya melalui ekstrakurikuler. Nah, Ibu Niken mohon untuk berbagi sharing-sharing dengan kami sini Ibu, bagaimana keadaan sekolah Ibu? Apakah Ibu Niken ada? Oh ya Bu, jadi untuk melalui untuk pengembangan diri di sekolah kami itu melalui ekstrakurikuler, misalnya pramuka, atau juga kalau misalnya ada event itu kami ada tambahan itu ada melatih menari anak Bu. Jadi anak-anak bisa di situ mengembangkan diri potensinya. Jadi kita sebagai guru juga tahu potensi anak didik kita. Seperti itu Bu. Ya, baik Ibu Niken. Luar biasa ya Ibu Niken ya. Ada pengembangan ini ya dari segi tarian-tarian juga ya nari ya. Selanjutnya saya minta dari Pak Rizal. Pak Rizal menjawab pengembangan yang dilakukan secara terprogram di sini. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman Pak, sharing dari sekolah Bapak seperti apa gitu kegiatannya. Pengembangan. Pak Rizal. Ya Bu, terima kasih waktunya. Pengembangan sekolah yang bisa dilakukan secara terprogram di SMA Negeri 3 misalnya itu bimbingan Olimpiade Sains, memang itu sudah diprogramkan dari awal, terus kemudian dikembangkan, lalu diprogramkan latihannya dan sebagainya, sehingga pada saat nanti pelaksanaan Olimpiade mereka sudah siap. Itu kira-kira Bu di sekolah kami ini. Oh ya. Baik, Pak Rizal, terima kasih sudah berbagi pengalaman sharing dari sekolahnya. Saya lanjut lagi ya, ini pertanyaan yang ketiga, apa manfaat yang didapatkan siswa dengan mengikuti ekstrakurikuler? Nah, mungkin Ibu Elisa Alot bisa berbagi
sharing juga Ibu manfaatnya apa saja jika anak-anak murid Ibu di sekolah mengikuti kegiatan yang ada di sekolah Ibu. Terima kasih Bu, Ibu maaf Elisa saya lagi. Ya, terima kasih Bu, maaf saya lagi menjawab. Ya, sesuai dengan jawaban saya di sini Ibu hanya untuk mengatur waktu sehingga anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi, menjadi anak yang disiplin dan tentunya untuk pengembangan karakter si anak tersebut. Terima kasih Bu. Ya. Baik, selanjutnya saya minta Ibu Niken di sini Ibu menjawab melatih keterampilan siswa. Ya Bu, jadi setelah mengikuti ekstrakurikuler otomatis siswa nanti dapat terlatih keterampilannya terutama dalam psikomotoriknya seperti itu Bu. Jadi sangat bermanfaat juga kita sebagai guru juga menggali potensi dari siswa. Terima kasih Bu. Ya, putus-putus ya suara Bu Niken. Terima kasih Bu Niken sudah berusaha menjawab meskipun sepertinya sinyalnya kurang kuat ya Bu ya. Oke, saya iya. Saya lanjut ya ke pertanyaan yang keempat. Tadi pertanyaannya menurut Bapak Ibu apa saja langkah-langkah pelaksanaan pengembangan diri yang di sekolah. Nah, di sini sudah ada dijawab Ibu Niken, ada Ibu Elisa Alot. Tapi saya minta Bu Mardiani ya. Ibu Marni. Ya, Ibu Marni. Mungkin tadi Bu Marni belum sempat mengisi. Silahkan Bu, berbagi sharing Bu. Bentar ya Bu ya. Yang kedua ya Bu ya, pertanyaan kedua kan? Ini yang keempat. Kalau di sekolah kami itu langkah-langkah yang dilakukan itu yang pertama ada perencanaan, ya pelaksanaan, baru nanti ada evaluasinya seperti itu Bu. Di perencanaan itu apa-apa saja hal yang mau dibuat, yang dilakukan dalam kegiatan itu. Di situ waktunya, di situ juga pendanaannya, kemudian terlibat itu juga. Itu Artinya ada suara dari luar ya masuk ya. Ada suara dari luar masuk nih. Iya itu. Ya? Pertanyaan di mute itu. Di mute ya. Oke. Lanjut Bu Marni. Ya, seperti itu. Kalau pelaksanaannya itu bagaimana berjalan dengan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kalau evaluasi dari kegiatan-kegiatan itu, nanti baru kita mengadakan evaluasi apa hal-hal yang harus diperbaiki, apa hal-hal yang harus dipertahankan. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marni sudah berbagi sharingnya. Saya kembalikan ke PowerPoint tadi ya saya ya. Baik Bapak Ibu, apa sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah Bu. Oke. Nah, saya bantu menambahkan ya, tadi ya pertanyaan yang keempat, itu langkah-langkahnya apa saja. Nah, saya menambahkan jawaban semua Bapak Ibu tadi. Yang pertama itu, setiap anak dan kita semua itu yang pertama memupuk kepercayaan diri dulu. Ya. Dan menggunakan waktu dengan baik, menghargai diri sendiri dan orang lain, belajar dari pengalaman, dan adanya dorongan untuk berprestasi, terutama untuk anak-anak kita. Ya. Selanjutnya, ini kita langsung sesi tanya jawab ya, langsung pakai raise hand ya. Yang kelima, nah apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan murid di sekolah Bapak Ibu? Dan tentunya kita dari sekolah yang berbeda-beda, ada yang dari kabupaten, dari kecamatan, dari Pontianak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembangan di sekolah Bapak Ibu? Silahkan langsung di raise hand saja ya Bapak Ibu. Pak Rizal mungkin, Pak Rizal. Ya, Bu. Yang menjadi kendala pengembangan murid di sekolah, kegiatan pengembangan murid di sekolah kami adalah masalah fasilitas, Bu. Jadi masalah fasilitas yang belum seluruhnya semacam ekstrakurikuler itu semuanya ada fasilitasnya begitu, sehingga kadang-kadang masih terbatas yang ada yang kita laksanakan di sekolah karena keterbatasan dari fasilitasnya. Demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya saya minta Bu Bernadine. Bagaimana keadaan di sekolah Bu Bernadine? Apa saja kendalanya Bu dalam pelaksanaan pengembangan murid di sekolah Ibu?
Ya, Bu, terima kasih untuk kendala yang terjadi di sekolah kami memang kurang lebih sama dengan yang dijawab oleh Pak. Seperti yang dijawab oleh Pak Rizal tadi, bahwa kendala yang terutama itu adalah fasilitas. Untuk yang lain sih tidak terlalu, Bu, cuman itu aja kendalanya. Jadi kami untuk mengatasi itu ada terutama dalam ekstrakurikuler, terutama kalau yang di sini kan tidak ada kolam renang, Bu. Adanya langsung terjun ke sungai. Itu yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Saya lanjut ya ke pertanyaan ke-6. Menurut Bapak Ibu, nah apakah semua siswa kita di sekolah itu harus kita wajibkan untuk mengikuti pengembangan diri yang ada di sekolah kita? Nah, bagaimana menurut Ibu Marni? Bagaimana Bu Marni? Baik, Bu. Kalau menurut saya itu kita wajibkan, Bu, karena itu kan sebagai bentuk pengembangan kemampuan yang mereka miliki seperti itu, Bu. Cuma kita tidak bisa memaksakan kehendak mereka. Kalau mereka itu harus memilih sesuai dengan kemauan kita. Nah, kita kembalikan. Jadi mereka memilih pengembangan diri itu sesuai minat dan bakat mereka. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marni atas pendapatnya yang luar biasa. Bu Elisa, apa Ibu Elisa ada? Nah, saya mau bertanya ke Bu Elisa. Bagaimana nih menurut Bu Elisa? Apakah semua murid yang ada di sekolah Ibu diwajibkan untuk mengikuti pengembangan diri, Bu? Kalau atau Bu Niken, silahkan. Bu Elisa, Bu Niken, siapa yang siap? Silahkan, Bu. Oh ya, Bu, jadi sama seperti Bu Mardiana tadi, hampir sama. Jadi paling tidak itu wajib ya, kalau menurut saya tuh awalnya tuh kesepakatan semuanya ya, karena orang pastinya untuk ekstrakurikuler kan sebelumnya kan orang tua murid atau wali juga diberitahu sebelumnya karena untuk pengembangan diri anak juga. Jadi kalaupun misalnya ada yang berkeberatan mungkin itu kondisi tertentu sepertinya, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Oke, baik Ibu, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dan berbagi pengalamannya masing-masing. Dari tadi pendapat-pendapat yang saya simak, yang Bapak Ibu sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konseling misalnya, atau dalam bentuk pengembangan kreativitas seperti misalnya pramuka, kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan kendala-kendala yang kita hadapi di dalam sekolah kita masing-masing. Misalnya ada pengembangan diri yang tidak bisa dilaksanakan, itu hampir sama ya, hampir sama itu tentang masalah fasilitas, mungkin dana juga ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir kesimpulannya manfaat yang didapatkan dari siswa-siswa kita mengikuti ekstrakurikuler seperti yang disampaikan Ibu Niken dan Ibu Marni tadi, anak-anak itu diwajibkan harus ya, karena itu untuk membentuk karakter, melatih anak bersosialisasi, mengasah bakat dan minat siswa dan meningkatkan prestasi anak-anak. Nah, sampai di sini dulu ya kegiatan pertemuan kita, diskusi-diskusi kita di Lokakarya yang ke-6. Itu tadi yang saya ambil kesimpulannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi luar biasa dalam rapat pertemuan kita ini. Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita bisa berjumpa kembali dan saling berbagi atau saling sharing. Saya ucapkan selamat sore dan terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.